Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendi Supendi dari Universitas Terbuka dengan NIM 857234512. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum lagi, yaitu praktikum modul 7 dengan judul sifat-sifat cahaya atau sifat pemantulan cahaya. Oke, kita lanjut saja ke praktikumnya. Sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya yang dihalangi membentuk bayangan. Baik, percobaan yang pertama adalah kita sediakan cahaya dari senter, kemudian celah cahaya, kemudian busur, dan cermin datar. Di langkah ini, kita akan membuktikan sifat cahaya dengan memberikan cahaya pada celah cahaya yang menuju cermin datar. Ini disebut pemantulan cahaya. Sebelum datang ke cermin, cahaya lurus. Cahaya sifatnya lurus menuju cermin datar. Kemudian selanjutnya dari cermin dipantulkan kembali sesuai arahnya. Ketika arah dipantulkan atau disinari dengan cahaya lurus, maka kembalinya cahaya itu pantulan cahayanya akan lurus pula. Contoh seperti ini. Di sini jaraknya di angka 90 derajat. Dia lurus ke cermin, kemudian dipantulkan kembali cahayanya, sekalipun ini kurang jelas, tapi sifat cermin datar memantulkan sesuai aslinya. Cahaya dipantulkan melalui cermin datar, maka dipantulkan searah sumber awalnya, jadi tegak lurus atau secara lurus. Dipantulkan secara lurus. Kita buat pantulan, misalkan saya contohkan di sini, misalkan 80 derajat, maka akan dipantulkan juga 80 derajat kebalikannya. Itulah sifat pantulan cahaya melalui cermin datar. Jadi sesuai pantulan arah atau sumbernya. Oke, saya contohkan dengan arah laser ini ya. Nah, arah laser ini saya contohkan di 40 derajat. Maka dia akan memantulkan 40 derajat pula pantulannya. Ini adalah contoh sifat cahaya pada cermin datar. Pantulannya sebesar arah dari mana sumber cahaya yang dipantulkan oleh cermin datar. Oke, selanjutnya percobaan kita dengan cahaya dari lilin ya. Cahaya dari lilin kita dekatkan. Terlihat ya. Cahaya dari lilin dipantulkan melalui cermin datar, jarak dan bentuknya sama. Jarak dan bentuknya sama dari manapun ini jaraknya, baik dari misalkan 40 derajat, kemudian 60 derajat, maka pantulannya akan tetap sama. Gambar dan bentuknya sama, pantulan dari cermin datar ini. Contohnya seperti ini. Kita gerak-gerakan, kita pindahkan posisinya, maka bentuk dan arahnya atau jaraknya akan terlihat sama, terlihat nyata. Oke, percobaan selanjutnya saya menggunakan cermin cembung. Ini adalah percobaan selanjutnya yang menggunakan cermin cembung. Saya gunakan cermin cembung seperti ini. Sebelum datangnya pantulan dari cermin cembung, cahaya normal ya. Kemudian saya dekatkan, ada pantulan cahaya yang diperbesar oleh cermin cembung. Saya jauhkan, kemudian pantulan cahayanya menjadi sedikit mengecil. Jadi artinya semakin dekat cahaya yang dipantulkan oleh cermin cembung, maka cahaya diperbesar.
Itulah sifat cahaya yang memantul di cermin cembung. Oke, yang selanjutnya saya akan melakukan percobaan dengan cermin cekung. Kita balikan, ini menjadi cermin cekung. Apa yang terjadi dengan sifat pantulan cermin cekung? Oke, kita ukur jarak. Jarak cahaya ke cermin cekung, misalkan kita asumsikan sekitar 15 cm. Apa yang terjadi? Sebelum datangnya cahaya dari benda ini, dari lilin, normal. Kemudian dipantulkan ke layar seperti ini. Kemudian prosesnya, kita dekatkan atau jauhkan, apakah yang terjadi pada cahaya pantulannya. Contoh, kita jauhkan dari 15 cm menjadi misalkan 30 cm. 15, kemudian 30. Maka cahaya akan memudar dan diperbesar. Kita dekatkan sekitar 5 cm, maka cahaya difokuskan ke satu titik dengan lurus, yang lain memudar, kemudian yang tengah difokuskan. Kita mundurkan lagi, kita jauhkan, maka cahaya akan blur. Semakin jauh, maka akan semakin blur. Semakin dekat, maka akan semakin fokus cahaya yang dipantulkan. Kita pakai sudut ini, sudut derajat ini adalah 0 ya. Bagaimana kalau kita ambil sudutnya dari misalkan 45 derajat? Hasilnya seperti ini. Jika sudut fokus pada 0 derajat, semakin dekat akan difokuskan lebih fokus dan cahaya mengecil. Itulah sifat pantulan dari cermin cekung. Kesimpulannya adalah, cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan benda tertentu, terutama permukaan yang halus dan mengkilap seperti cermin. Berdasarkan hasil percobaan, terbukti bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Jenis pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur, terjadi pada permukaan halus, misalnya cermin. Pemantulan baur terjadi pada permukaan kasar, misalnya dinding atau kertas. Arah sinar pantul bergantung pada arah sinar datang dan bentuk permukaan benda yang memantulkan cahaya.